Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Masalah Manchester United ada di kotak penalti. Manchester United menyambangi Palace di Selhurst Park dalam duel pekan kelima Liga Inggris musim 2024-2025. Pertandingan seharusnya menjadi milik MU. Sayangnya lini serang mereka sangat tumpul dalam pertandingan tersebut. Crystal Palace tampil tangguh untuk memaksakan hasil imbang 0-0. MU memang dominan, bahkan menciptakan total 6 tembakan tepat sasaran dari total 15 percobaan tembakan. Sayangnya, lini serang MU lagi-lagi bermasalah. Pergerakan mereka di kotak penalti lawan juga tidak cukup bagus. Harus diakui, MU memang bermain baik di pertandingan ini. Taktik Ten Hag berjalan dengan mulus. Setan merah berhasil mengepung tim lawan. Persoalannya, gempuran MU tidak membuahkan hasil, jelas mengecewakan, apalagi melihat penampilan mereka di babak pertama yang sangat dominan. Erik ten Hag sebut MU kurang beruntung. Manchester United pulang dengan kecewa dari markas Crystal Palace, sebab setan merah dipaksa main imbang 0-0 dan gagal membawa pulang 3 poin. MU sebenarnya tampil dominan di pertandingan ini. Mereka terus menggempur lawan, menciptakan total 6 tembakan tepat sasaran dari total 15 percobaan tembakan. Sayangnya, meski begitu banyak peluang diciptakan oleh MU, pada akhirnya mereka gagal mencetak gol dan skor akhir pun tetap 0-0. Dalam situasi semacam itu, jelas kami tidak beruntung. Sepakan Garnacho, tidak ada yang salah dengan tekniknya. Lalu sepakan rebound Bruno melakukan segalanya dengan benar. Kami tidak beruntung, tegas Erik ten Hag. Hanya tinggal menunggu waktu, posisi Casemiro bakal digantikan Manuel Ugarte. Mantan winger Manchester United, Lee Sharp meyakini kalau Casemiro mungkin akan segera tersingkir dari skuad asuhan Erik ten Hag. Manchester United merekrut Casemiro dari Real Madrid pada tahun 2022. Gelandang asal Brazil tersebut datang ke Old Trafford dengan biaya sekitar 70 juta pound sterling. Casemiro pun berhasil membantu Manchester United memenangkan Carabao Cup pada musim pertamanya. Namun, Casemiro terlihat kesulitan menunjukkan performa yang konsisten sejak saat itu. Performa Casemiro ternyata masih belum terlihat membaik pada musim ini. Pemain berusia 32 tahun itu membuat 2 kesalahan berujung gol saat setan merah dihajar Liverpool 0-3 di Old Trafford. Karena hal itulah, Lee Sharp percaya kalau Manuel Ugarte akan segera menggantikan posisi Casemiro di lini tengah Manchester United. Takehiro Tomiyasu tinggalkan Arsenal di Januari 2025. Takehiro Tomiyasu bergabung dengan Arsenal di tahun 2021 silam, dan waktu yang singkat ia menjadi salah satu pemain andalan Mikel Arteta berkat fleksibilitasnya yang bisa bermain di berbagai posisi. Namun Tomiyasu saat ini memiliki riwayat cedera yang kurang apik selama membela Arsenal. Ia belum tampil di Premier League musim ini karena mengalami cedera lutut di pramusim. The Sun melaporkan bahwa Tomiyasu saat ini mempertimbangkan serius untuk cabut dari Arsenal di musim dingin nanti. Menurut laporan tersebut, Tomiyasu saat ini mendapatkan tawaran untuk kembali bermain di Serie A. 3 klub Italia, Napoli, Juventus, dan Inter Milan dilaporkan tertarik untuk merekrutnya. Tomiyasu bahkan dikabarkan tertarik dengan ide kembali ke Italia karena sang pemain merasa nyaman saat bermain di Italia. Soal cedera Martin Odegaard, Mikel Arteta masih gelap. Seperti yang sudah diketahui, Martin Odegaard mengalami musibah di jeda internasional kemarin. Ia mengalami cedera saat membela timnas Norwegia di ajang UEFA National League. Pihak timnas Norwegia sendiri telah mengonfirmasi bahwa cedera yang dialami Odegaard itu tidak terlalu serius. Jadi sang gelandang diperkirakan bakal comeback dalam waktu sekitar 1 bulan. Meski begitu, baru-baru ini pelatih Arsenal Mikel Arteta dikonfirmasi mengenai situasi Odegaard. Ia pun mengaku tidak yakin jika sang gelandang bisa sembuh dalam kurun 1 bulan ke depan. Dalam konferensi persnya, Mikel Arteta mengaku belum tahu kapan Odegaard bisa comeback.
ia menyebut bahwa ada sejumlah tes yang harus dilalui Odegaard untuk mengetahui kondisi cederanya. Bayern Munchen siap kirim Leon Goretzka ke Manchester United. Nama Goretzka memang sudah lama dikaitkan dengan Manchester United. Pelatih Erik ten Hag dilaporkan sangat ingin menjadikan sang gelandang bagian dari lini tengahnya. Itulah mengapa Goretzka belakangan ini santer disebut-sebut akan ditebus MU. Setan Merah berencana merekrut pemain timnas Jerman itu di musim panas nanti. Seperti dilansir Fabrizio Romano, kans MU untuk mendapatkan jasa Goretzka cukup besar sebab Bayern Munchen bersedia menjual sang gelandang ke Manchester United. Menurut laporan tersebut, Bayern Munchen dengan senang hati akan melepaskan Goretzka di tahun 2025 nanti sebab sang gelandang tidak masuk dalam rencana Vincent Kompany. Pihak Bayern Munchen juga telah mengetahui bahwa MU berminat pada jasa sang gelandang. Mereka siap membuka pintu negosiasi dengan Setan Merah. Kalau Inter kalahkan Milan di derby, Simone Inzaghi akan catatkan rekor baru. Inter Milan akan menghadapi rival sekotanya AC Milan dalam lanjutan Serie A musim ini. Berstatus sebagai tuan rumah, Inter Milan akan turun di derby della Madonnina kali ini dengan performa yang cukup bagus sebab Nerazzurri masih belum terkalahkan. Simone Inzaghi punya rekor yang cukup bagus dalam derby della Madonnina. Ia berhasil membawa Nerazzurri memenangkan 6 pertemuan terakhir melawan AC Milan. Sebelumnya, belum pernah ada pelatih yang memenangkan 7 derby della Madonnina secara beruntun. Simone Inzaghi bisa menorehkan rekor baru apabila berhasil mengalahkan Rossoneri pada akhir pekan ini. Ilkay Gundogan tidak menyesal bergabung dengan Barcelona. Tepat pada tahun 2023 kemarin, Ilkay Gundogan mengambil keputusan besar dalam karirnya, di mana ia meninggalkan Manchester City untuk bergabung dengan Barcelona. Namun sayangnya karir Gundogan di Barcelona tidak bertahan lama setelah ia hanya 1 musim membela tim asal Catalunya tersebut. Tersiar kabar jika ia harus dilepas atau lebih tepatnya menjadi korban karena Barcelona mengalami masalah keuangan, dan jika Gundogan tidak dilepas, mereka tidak bisa mendaftarkan rekrutan anyar mereka yakni Dani Olmo. Baru-baru ini Gundogan dimintai pendapat mengenai karirnya yang singkat bersama Barcelona. Ia pun mengaku tidak menyesal meski hanya 1 musim membela El Blaugrana. Menurut Gundogan, bergabung dengan Barcelona membuatnya berhasil mewujudkan impian masa kecilnya. Ilkay Gundogan sendiri pada akhirnya memutuskan untuk balik kucing di musim panas ini, di mana ia bergabung kembali dengan Manchester City. Ia menerima kontrak berdurasi pendek bersama The Citizen. Xavi Hernandez disebut ingin kembali ke Barcelona. Xavi Hernandez meninggalkan pos pelatih Barcelona di akhir musim lalu. Ex-bintang Barca, Javier Saviola, mengklaim jika Xavi Hernandez ingin kembali ke sana suatu saat nanti. Diketahui jika Xavi Hernandez pernah memimpin Barcelona memenangi titel juara La Liga pertama dalam 4 musim di musim penuh pertamanya pada 2022-2023. Sayangnya, kegagalan Barcelona meraih gelar juara pada 2023-2024 membuat Xavi Hernandez harus angkat kaki dan digantikan oleh mantan pelatih Bayern Munchen dan timnas Jerman Hansi Flick. Xavi Hernandez diketahui belum melatih tim manapun sejak berpisah dengan Barcelona. Kabarnya, Xavi Hernandez ingin rehat sejenak sebelum melatih lagi yang kemungkinan akan terjadi pada tahun depan. Baru-baru ini, ex pemain Barcelona Javier Saviola yang pernah berbagi ruang ganti dengan Xavi Hernandez selama 4 musim di Barcelona mengatakan Xavi Hernandez yang akan menginginkan kembali melatih klub Catalunya tersebut. Mudah-mudahan pada suatu saat nanti dia bisa menemukan kebahagiaan di tim yang lain dan di masa depan. Saya harap dia bisa kembali ke Barca dan meraih kesuksesan yang mana apa yang ia inginkan, ungkap Saviola seperti dilansir Media Sport. Cedera berdatangan, Hansi Flick tetap bawa tuntutan sama di Barcelona.
Hansi Flick enggan mengubah sikap seiring dengan perjalanan Barcelona pada musim 2024-2025 ini. Tercatat, Barcelona memulai musim dengan catatan yang mengesankan kala berlaga di Liga Spanyol. Barcelona berhasil memenangi 5 laga beruntun dan memimpin klasemen kompetisi tersebut. Tantangan mempertahankan hasil yang sempurna mulai berdatangan dari berbagai arah, sebab saat ini Barcelona menyaksikan satu persatu pemainnya bertumbangan karena mengalami cedera. Diketahui jika Hansi Flick belum bisa memainkan Ronald Araujo, Andreas Christensen, Marc Bernal, Gavi, Frenkie de Jong, Fermin Lopez, dan Dani Olmo. Dan kondisi ini diperparah dengan jadwal pertandingan Barcelona yang semakin padat. Flick pun mulai kesulitan menjaga konsistensi hasil maksimal seperti pada 5 laga awal. Barcelona sendiri sudah menelan kekalahan 1-2 kala melawan AS Monaco di Liga Champions. Meski begitu, Hansi Flick menginginkan para pemainnya tidak terlalu fokus dengan badai cedera yang kini menimpa Barcelona. Hansi Flick justru akan menggunakan situasi ini untuk memulai taktik dalam rotasi pemainnya di Barcelona. Ia tidak akan mengandalkan pemain tertentu untuk bisa menjaga konsistensi hasil, sebab ia berkeyakinan semakin banyak pemain yang tampil akan menjadikan skuad Barcelona lebih segar. Doa Cristiano Ronaldo untuk Lamine Yamal. Legenda Real Madrid Cristiano Ronaldo mendoakan bintang muda Barcelona Lamine Yamal agar bebas cedera karena hal itu akan membantunya jadi pemain terbaik di dunia. Cristiano Ronaldo mendukung Lamine Yamal untuk jadi pemain terbaik di generasinya, apalagi ia memang punya bakat yang luar biasa besar. Namun, untuk bisa jadi pemain terbaik itu tidak mudah karena ada berbagai faktor yang menghambat Yamal meraih status tersebut. Salah satunya adalah badai cedera. Oleh karena itulah, Cristiano Ronaldo mendoakannya agar Yamal terhindar dari cedera. Kemudian faktor lain yang mendukung Lamine Yamal untuk jadi pemain terbaik adalah lingkungan yang mendukung. Barcelona telah menjadi tempat yang baik baginya. Menurut Cristiano Ronaldo, timnas Spanyol juga menjadi lingkungan yang bagus bagi Yamal, sebab La Furia Roja punya pelatih plus pemain-pemain yang juga memiliki kemampuan olah bola yang mumpuni. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.